Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, ya kan beb? Nah, jadi kali ini aku tuh akan share mengenai tips cara memuaskan suami di ranjang biar suami itu makin cinta dan bahagia. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Jadi namanya pasangan pasutri yang udah halal. Jadi untuk mengekspresikan rasa cinta, rasa sayang ya beb ya, tentunya dengan cara bercocok tanam ya. Jadi itu suatu aktivitas yang dilakukan sesering mungkin ya beb ya. Nah, apalagi kalau kalian itu tipe orang yang libidonya tinggi, hasratnya tinggi, itu bawaannya pengen tiap hari gitu ya beb ya. Nah, terkadang yang harus kalian ketahui beb, ada beberapa persen wanita itu nggak pandai ngebuat suaminya itu terpuaskan gitu ya di atas ranjang gitu ya. Jadi saking dia mungkin terlalu kelelahan bininya, atau mungkin bininya itu udah nggak ada hasrat lagi, jadi bawaannya itu kaku gitu ya kalau bercocok tanam sama lakinya. Nah, jadi makanya seorang istri itu juga harus kudu tahu beb tips-tips untuk membuat pasangan kalian itu terpuaskan di atas ranjang, biar doi itu makin cinta, terlove sama kalian tentunya. Jadi kalau kalian ngerasa mungkin ya hubungan bercocok tanam kalian itu sang suami ya terutama ya ngerasa istri itu kalau dibawa bercocok tanam ekspresinya nggak ada gitu ya, atau nggak ada perlawanan gitu ya, suami merasa belum puas gitu ya beb ya. Karena gini, hampir rata-rata seorang pasangan itu kalau udah menikah tuh ya beb ya, apalagi bertahun-tahun, itu ya namanya komunikasi antara suami dan istri itu udah renggang beb. Jadi nggak intens seperti saat pacaran atau awal-awal married ya. Semakin bertambahnya perkawinan kalian itu, nah makanya yang harus dijaga itu adalah komunikasi. Kalau kalian para suami ngerasa yang aku share tadi bercocok tanam, kalian merasa nggak puas, kalian ngerasa istri kalian itu kalau bercocok tanam itu datar aja gitu, dingin gitu dan lain-lain, nah itu harus kalian komunikasikan dengan pasangan kalian. Karena apa? Nah, disitulah letaknya, karena itu penting, komunikasi itu penting ya beb ya. Jadi kalau sudah kalian bicarakan isi hati kalian, kalian keluarkan ke pasangan kalian, nah kalian akan tahu dan istri juga akan tahu letak kekurangannya di mana gitu ya, dan apa aja yang harus diperbaiki biar pasangan itu bisa terpuaskan di atas ranjang ya beb ya. Jadi jangan dibiarkan gitu kalian punya masalah di atas ranjang dengan istri, tetapi itu kalian diam karena itu bahaya gitu ya. Yang rugi kalian juga beb ya. Nah, jadi suami wajib berkomunikasi kepada istri gitu ya. Kalau hubungannya di atas ranjang itu, misalnya aku tuh maunya begini ma gitu ya, kamu tuh harus gini gini. Nah, jadi itu harus diutarakan beb, agar istri juga tahu kemauan suami itu di atas ranjang seperti apa gitu ya. Nah, trik apa yang harus istri tahu gitu ya biar suami itu terpuaskan di atas ranjang gitu. Nah, yang pertama yang harus seorang istri lakukan adalah seorang istri itu harus meminta lebih dulu gitu
Nah, jadi maksudnya gini, Beb, kebalikan, hampir rata-rata dalam hal bercocok tanam itu yang meminta duluan atau mengajak duluan itu kebanyakannya pria, suami ya. Nah, jadi terkadang ada laki-laki itu dia kepengen istrinya dulu yang ngajakin. Jadi kalau istri ngajakin dulu bercocok tanam, nah itu suatu kebahagiaan tersendiri bagi suami, Beb, ya. Nah, jadi itu yang harus istri ketahui. Nah, momen-momen yang seperti itu adalah momen yang sangat ditunggu para suami, ya, Beb. Lalu di nomor 2 adalah istri itu harus bertanya ke suami, fantasi seksnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau si suami udah terangkan misalnya nih fantasi seksnya itu seperti A gitu kan ya. Nah, sang istri udah tahu, Beb, apa yang harus dia lakukan saat bercocok tanam. Nah, jadi kalau kalian sang istri melakukan fantasi yang dipikirkan suami kalian, nah itu juga suatu kebahagiaan tersendiri ya, membuat si suami itu makin terpuaskan, Beb, apa yang istri lakukan tentunya. Nah, lalu di nomor 3 adalah istri wajib mengenali titik rangsang pada tubuh pria. Nah, jadi di sini, Beb, bukan hanya seorang wanita aja yang mempunyai titik rangsang di bagian tubuhnya ya, Beb ya. Nah, ternyata seorang pria juga mempunyai titik rangsang di sekujur tubuhnya. Nah, jadi wanita itu kudu tahu titik rangsang di tubuh pria ya, Beb ya. Di mana letaknya itu harus kalian tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Dan juga kalian juga harus tahu bagaimana cara menjamahnya, memainkannya di saat kalian melakukannya, namanya foreplay. Kenapa harus begitu? Biar ngena gitu, biar kerasa dengan suami kalian gitu ya, Beb ya. Jadi kalian foreplaynya itu jangan asal-asalan ya, Beb ya. Terus misalnya nih foreplay cuman di bawah 5 menit gitu ya, foreplaynya hanya sebentar gitu ya, 2 menit. Jadi nggak gitu, Beb. Jadi kalian wajib tahu atau mencari tahu atau juga bertanya ke suami foreplay yang dia mau itu sukanya di berapa menit. Nah, itu biasanya ya, Beb ya, pria bisa menikmati yang namanya foreplay itu di atas 10 menit atau 20 menit ya. Nah, di nomor berikutnya nih, aku mau kasih tahu titik rangsang yang maha dahsyat ke para istri gitu ya. Jadi titik-titik ini hampir semuanya pria itu sangat menikmati bagian itu kalau kalian kasih foreplay ya. Di mana sih letak titik yang maha dahsyat itu? Nah, aku kasih tahu beberapa yang gimana gitu ya, yang tegangan tinggi pokoknya, Beb. Nah, yang pertama itu di bagian kepala Mr. Otong. Nah, itu di kepala itu, Beb, sangat sensitif banget ya. Jangankan belum pakai lidah, pakai bibir, pakai ini aja, udah membuat para suami turn off-nya itu turnnya itu tinggi gitu ya, Beb ya, tinggi banget. Apalagi kalau udah ngena ini, udah kemana-mana tuh ya, udah berfantasi ria para suami kalian. Nah, di mana lagi letaknya? Ada di buah zakar. Nah, di buah zakar itu seorang istri itu jarang ya untuk kasih yang namanya foreplay namanya. Padahal di buah zakar itu adalah titik sensitif yang maha dahsyat tentunya. Nah, di mana lagi titik rangsangan yang maha dahsyat? Ada di telinga, di bagian kelopak telinga belakang, leher, dada, dan lain-lain tentunya. Jadi itu wajib kalian kasih foreplay ya para istri. Kenapa aku harus bilang begitu? Nah, kalau kalian lakukan foreplay seperti itu membuat suami kalian itu terpuaskan di atas ranjang dan membuat dia makin happy
tapi makin cinta sama kalian tentunya. Nah, lalu di nomor berikutnya, nomor berapa ya Beb ya, lupa ya, 4 apa 5 ya. Nah, para istri itu kebanyakan kalau bercocok tanam itu kan pasif ya Beb. Hampir berapa persen, pokoknya gede banget deh persennya. Hampir rata-rata istri pasti pasif kalau bercocok tanam. Nah, kalian jangan pasif Beb, tetapi kalian juga harus buang yang pasif itu, rubah ke yang nakal gitu ya Beb ya, yang banyak bergerak, yang suka bereksplor semua posisi gitu ya, mengeksplor segala macam gitu ya, pokoknya apa aja. Jadi kalian juga harus komunikasi ke suami itu maunya di mana, kayak mana gitu kalau di atas ranjang. Nah, jadi kan tahu itu ya mau suami seperti apa. Nah, intinya nggak usah pasif deh ya, jangan ya. Jadi harus juga banyak bergerak kalian, jangan suaminya aja yang banyak bergerak, jangan suaminya aja yang sibuk goyang sana goyang sini gitu ya. Tapi kalian para istri juga harus sama, jadi imbang, itulah yang diinginkan suami gitu ya. Jadi bercocok tanamnya itu seru gitu ya, lawannya seru gitu ya, mau sama-sama bertarung gitu ya. Kan lucu ya, yang satu mau bertarung, yang satu pasif ya, gimana mau melawan ya. Jadi suaminya itu jadi serba salah gitu ya Beb ya, bawanya pengen cepet-cepet aja deh selesai gitu ya. Nah, lalu di nomor berikutnya, istri juga kudu wajib membicarakan istri itu stimulasi seksnya itu sukanya di mana gitu ya, atau kalian suka di posisi yang seperti apa, atau kalian pengen mencoba gerakannya tuh seperti apa, goyangannya itu seperti apa gitu. Jadi nggak apa-apa Beb, itu dibicarakan ke suami, biar suami juga tahu gitu apa keinginan istrinya. Jadi kan kalau udah sama-sama tahu, bisa dilakukan bersama ya. Jadi membuat suasana itu semakin hidup dan semakin tertantang ya. Nah, jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.